Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman onlineku, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Tonton videonya, jangan di skip ya teman-teman, dan tonton sampai selesai. Di sini saya mau food prep ya teman-teman. Saya beli 2 buah kangkung, brokoli, kemudian bayam, lalu 1 buah terong ungu. Di sini juga saya beli 2 buah wortel, dan ini ada tomat juga. Kalau saya food prep, saya tidak terlalu beli berlebihan ya teman-teman, hanya cukup kurang lebih untuk dalam jangka waktu 3 atau paling lama 1 minggu. Jadi kalau tidak termasak tuh tidak mubazir teman-teman ya. Pastinya kalau 1 minggu itu insya Allah akan habis di kulkas, jadi tidak terbuang gitu teman-teman. Lalu saya beli tahu putih, beli buah naga, dan ini juga saya beli 1 sisir pisang sunfried. Nah ini per kilonya 15.000. Menurut teman-teman mahal atau murah nih? Kalau di tempat teman-teman berapa? Lalu disusul saya beli 1 lonjar tempe dan juga ikan keranjang. Ini rencananya ikan keranjang nanti saya mau bikin makanan buat Molly ya teman-teman, si kucing kecil yang sekarang menjadi teman dalam keseharian saya teman-teman ya. Lumayan ya buat ada mainan gitu di rumah ketimbang saya harus sendirian sepi. Lalu ini saya juga beli 2 buah tepung tempe mendoan. Dilanjut lagi 1 bungkus kaldu jamur. Sebetulnya kaldu jamur saya sudah stok ya teman-teman, cuma antisipasi kalaupun kurang nanti sudah ada jadi tidak repot. Nah itu saya beli makanan frozen food ya teman-teman, kepiting. Kemudian ini 2 bungkus mayonnaise, lalu disusul dengan santan kara. Nah, siapa teman-teman yang masih senang peres-peres santan, sebetulnya peres santan itu lebih enak dan gurih ya teman-teman, ketimbang kita harus pakai santan kemasan. Nah oke, ini lanjut aja prohenya. Saya beli cumi dan juga ikan laut, itu ikan patin. Patin sedikit ya teman-teman. Bercanda, maaf ya teman-teman. Dan tadi saya beli 1 kilo ayam. Nah ini ya belanjaan yang saya beli. Hanya segini saja, ini 280.000, tapi kalau untuk jangka waktu 1 minggu menurut saya ini sangatlah hemat dan murah. Karena kalau kita beli makan atau beli lauk jadi, uang segitu tuh paling untuk 2 hari ya teman-teman. Karena kan kalau di tempat saya, apapun menurut saya itu jauh lebih mahal ketimbang di tempat-tempat yang lain. Jadi belanja segini tuh bener-bener sudah hemat gitu teman-teman. Karena kalau jajan itu pasti kan lebih dari segitu, apalagi kalau jajannya itu kita harus ke mall ya teman-teman. Pastinya uang segitu tuh nggak cukup kemana-mana, hanya untuk jajan aja gitu. Nah ini lanjut saya mau masukkan ke food container. Ini saya beli cumi setengah kilo 19.000 kalau nggak salah, apa nggak ada setengah kilo sih ini teman-teman ya, cuma seadanya aja karena kan secukupnya gitu saya beli. Yang senang seafood di rumah itu saya dan anak saya, sementara suami saya itu seafood itu tidak begitu senang ya teman-teman, dan kalau ikan masih suka, tapi kalau untuk udang, kepiting, kemudian cumi dan lain-lainnya itu takut kolesterol gitu teman-teman, dan memang harus sudah menjaga pola makan sehat karena sudah mulai memasuki usia kepala 4. Nah lanjut aja di sini saya mau memisahkan sayap ayam, paha dan juga leher ayam ya teman-teman. Nanti lehernya kalau makanannya Molly kurang, saya akan rebusin lehernya, nanti saya blender. Nah nanti kalaupun masih banyak cukup stoknya, nah nanti leher ayamnya itu kita ungkep aja barengan sama ini sayap ayamnya, jadi buat stok digoreng gitu teman-teman. Kadang kalau stok ungkep ayam terlalu banyak, menurut saya juga bosen ya teman-teman, dan kalau sudah terlalu lama di kulkas lebih dari
3 hari atau 4 hari itu kurang enak menurut saya teman-teman ya. Jadi apapun itu sebaiknya secukupnya gitu. Jadi pada saat dimasak tuh masih kondisinya bagus gitu. Kalau sudah kelamaan di kulkas tuh rasanya menurut saya sudah berubah. Nah, ini sudah saya kelompokkan dan juga saya beli filet paha. Nanti filet paha untuk bikin chicken katsu. Nah, ini cukup 2 aja, bisa saya potong 2 jadi 4 bagian ya, teman-teman. Nanti dimarinasi aja dan juga dilumuri dengan tepung roti atau tepung panir. Simpel-simpel aja ya, teman-teman. Yang penting kemakan dan anak suka gitu. Nah, ini hasil food prep saya sudah selesai. Saya sudah masukkan ke box kontainer dan ini siap dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, di sini juga saya beli itu ya, tahu putih, teman-teman. Lalu tuh ada pokcoy dan juga jamur enoki. Dah, alhamdulillah kita masukkan sekarang ke dalam kulkas, teman-teman. Nanti kalau mau masak kita tinggal sat-sat aja ya, karena kan pagi-pagi itu kalau sudah siap sedia seperti ini akan mempermudah dan kita cepat untuk masak pagi hari itu. Ini udah saya bersihkan juga kulkasnya, teman-teman, tapi nggak saya videokan ya, karena nanti kalau divideokan durasinya terlalu panjang. Nah, sebetulnya saya pengen mencoba nih ya triknya teman-teman, dimasukkan ke kulkas dan kemudian ditutup dengan handuk gitu. Katanya ketahanannya itu lebih dari 2 minggu bisa ya teman-teman, cuma saya belum menerapkan karena masih terbiasa dengan menggunakan food container. Next, insya Allah kalau mau food prep lagi saya mencoba metode seperti itu. Karena kan sayur itu biar bagaimanapun rentan dan cepat busuk ya teman-teman. Nah, makanya kalau saya pakai food container, sayuran itu nggak akan saya cuci teman-teman. Karena itu pun akan memicu cepat busuk. Nah, kalau dia sudah kena air, kemudian ada di dalam kulkas, otomatis akan terendam karena kan tidak terlalu tiris ya teman-teman. Beda kalau yang nggak kita cuci. Kalau nggak dicuci dulu, nah itu nanti akan awet teman-teman. Lebih dari 3 hari pun dia masih kondisinya bagus. Nah, alhamdulillah food prep-nya sudah selesai. Saya lanjut mau masak ya teman-teman. Di sini saya mau masak garang asam ala-ala saya teman-teman. Yuk simak dan ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini bumbunya hanya diiris-iris simple ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai oren. Cabai orennya nggak saya iris ya teman-teman, nanti kalau diiris akan pedas terasanya ya, kan kasihan si adik nggak bisa makan gitu. Jadi ya udah lebih baik buletan aja saya masukinnya, nanti kalau mau dicepluskan lebih enak gitu teman-teman ya. Nah, ini saya sudah panaskan minyak. Lanjut aja langsung ditumis bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Ini cabenya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena biar nggak pedas gitu. Hari ini teman-teman masak apa? Yuk kita berbagi resep yuk teman-teman, dan jangan lupa ya komen-komennya. Saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mantengin channel saya, yang sudah nonton full durasi, dan juga yang sudah support channel YouTube saya, yang sudah share. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, mohon dukungannya ya teman-teman. Kita saling support. Jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalau video saya tayang teman-teman tahu gitu. Nah, ini lanjut aja ke masakan ya teman-teman. Ini setelah ditumis bawang merah, bawang putih harum, masukkan terus juga ininya ya, ayamnya. Kita masukkan agar layu. Nah, lalu kita tambahkan dengan air secukupnya saja. Ini saya tambahkan juga itu bumbu aromatik, daun salam, daun jeruk, dan juga geprekan serai. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Di sini airnya memang agak banyak, jadi nanti kuahnya itu akan sedap ya teman-teman. Dan kalau untuk bikin garang asam itu jangan lupa dikasih irisan tomat dan juga belimbing wuluh.
Nah, ini biar warnanya nggak pucat ya teman-teman, saya kasih bubuk kunyit sedikit ya, untuk, pemanis warna agar nggak pucat. Tapi kalau ini selera ya teman-teman, misalnya mau yang senang putih, tapi kan nanti ada santan-santannya, monggo. Kalaupun mau pakai kunyit ya silahkan. Ini kita kasih bumbu seasoning ya teman-teman ya, garam, kemudian penyedap rasa, dan gula putih sedikit. Kita aduk-aduk dulu. Tunggu sampai dia nanti mendidih ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Siapa teman-teman di sini nih yang suka dengan garang asam? Menurut saya garang asam itu masakan simple tapi rasanya enak ya teman-teman, seger gitu. Nah, saya kalau bulan puasa itu seneng kalau masak menu ini teman-teman. Jadi tanpa ada sayur, kita sudah ada kuahan dan juga rasanya enak ya kalau sahur makan yang seperti ini gitu. Sedep aja pokoknya. Diaduk-aduk dulu dan itu tadi cabai buletannya itu sudah saya masukkan ya teman-teman. Teman-teman hari ini masak apa nih? Pernah nggak ada teman-teman yang sering masak seperti saya menu ini? Mungkin kalau ini sih menu Jawa ya teman-teman. Kayaknya kalau orang-orang di luar Jawa saya nggak tahu ya namanya apa. Mungkin sama masakannya seperti ini tapi mungkin beda nama ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah sudah mendidih. Kita aduk-aduk dulu. Ini kelihatannya udah seger banget ya teman-teman, kayak gini aja. Nih kalau yang senang beningan seperti ini sebenarnya sudah sedap ya teman-teman. Tapi kalau yang mau pakai santan sedikit pun nggak apa-apa, itu selera lagi ya. Kayak gini pun sebenarnya udah kayak ayam pindang menurut saya ya teman-teman ya. Saya kasih santan sedikit, sedikit aja teman-teman ya, itu nggak terlalu banyak, cuma untuk biar sedikit agak beraroma santan dan juga rasanya makin gurih gitu teman-teman. Diaduk-aduk biar rata agar santannya tidak ini ya bergumpal. Kita tunggu lagi sampai mendidih. Kalau ditutupin itu nanti akan cepat mendidihnya ya teman-teman. Nanti setelah ini saya masukkan juga belimbing wuluh dan tomat hijaunya. Nah, ini jadi belimbing wuluh dan tomatnya itu terakhir ya teman-teman, agar tidak terlalu matang gitu, nggak overcook. Jadi kalau dimakan itu rasanya masih asam-asam seger gitu teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk aja, dididihin aja hanya sebentar saja ya teman-teman. Kita cek rasa dulu. Kalau rasanya udah pas, tunggu didihan sebentar, lalu angkat. Nah, matikan kompor deh. Ini aja kelihatannya udah enak ya teman-teman ya, udah bikin lapar rasanya, capek habis food prep, kemudian langsung masak dan langsung makan. Nggak taunya nasinya lupa teman-teman, belum nyolokin nasi saya. Aduh, untung aja inget ya teman-teman. Jadi ayamnya udah mateng, garang asamnya udah siap dimakan, nasinya belum dimasak, gimana sih? Aduh. Gini nih, kalau udah asik food prep, masak, nggak taunya nasinya belum dicolokin ya teman-teman, Masya Allah. Nah, ini saya mau masak nasi dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton full durasi. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.